Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Wikastria dari kelompok KKM Lebak 108 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu corona. Bagaimana gejala dari virus corona? Virus corona itu menyebabkan kematian apa tidak ya? Kemudian, apa indikasi terkena virus corona? Selanjutnya, bagaimana cara mencegah virus corona? Dan terakhir, apa penyebab virus corona itu datang? Mari kita bahas. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona ini disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China yang berasal dari hewan yaitu kelelawar pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Gejala coronavirus ada 4. Yang pertama demam, batuk, kering, sakit kepala, dan pilek. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang yang penyakit jantung atau paru-paru, orang yang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernafasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP, atau yang sedang dilakukan oleh di Indonesia ialah rapid test dan PCR swab test. Ini adalah salah satu gambaran dari rapid test. Prosedur dari rapid test dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Selanjutnya ini adalah gambaran PCR swab test. Prosedur pemeriksaan swab test dengan metode PCR, tenaga kesehatan akan memasukkan alat swab yang berbentuk seperti cotton bud yang dilakukan untuk menyapukan alat tersebut ke area belakang hidung untuk menambahkan cairan atau lendir yang terdapat di daerah tersebut. Lebih baik mencegah daripada terjangkit.
Ada 6 hal efektif mencegah virus corona. Yang pertama, rutin mencuci tangan. Yang kedua, physical distancing. Yang ketiga, hindari memegang mata, hidung, dan mulut ketika kalian berada di luar. Yang keempat, ketika bersin dan batuk, jangan lupa ditutup. Yang kelima, tetap berada di rumah. Yang keenam, bersihkan permukaan yang sering disentuh. Nah, ini untuk perawatan diri. Jika kalian merasa sakit, kalian harus beristirahat. Minum banyak air putih dan makan makanan bergizi. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga kalian. Dan jika memungkinkan, gunakan kamar mandi khusus. Bersihkan dan lakukan disinfektan pada permukaan benda yang sering disentuh. Itu menjauhkan kalian dari tersebarnya virus corona pada keluarga Anda. Jika kalian merasa sedih, stres, atau bingung selama krisis, itu merupakan hal yang normal. Berbicaralah dengan orang-orang yang kalian percaya, seperti teman dan anggota keluarga yang dapat membantu. Jika Anda merasa kewalahan, maka hubungilah petugas kesehatan atau konselor yang dapat membantu. Nah, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan new normal untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya akan memberikan tips and trick untuk kehidupan kita saat new normal ini. Nah, yang pertama, saat kalian keluar rumah, gunakanlah masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Kemudian pada memasuki rumah, buka alas kaki sebelum masuk ke rumah. Serta semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Dan jangan lupa cuci tangan dengan air sabun. Lepas pakaian yang dikenakan, segera masukkan ke tempat cucian yang tertutup. Jangan lupa mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, sewaktu menggunakan transportasi umum. Nah, yang paling penting itu selama berada dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, selama bekerja di kantor, agar tetap aman dan terhindar dari virus corona di tempat kerja, kamu perlu menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor. Begitu juga saat makan siang. Jika sebelumnya kamu terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah, agar tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Ketika berbelanja, bila kamu harus berbelanja membeli bahan makanan, kemungkinan kamu harus bertemu dengan orang banyak. Ingat, selalu terapkan physical distancing ya. Selain itu, usahakan untuk tidak berlama-lama saat belanja. Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung ke kasir ketika semua sudah Anda dapatkan. Yang kelima, ketika berbelanja online atau memesan makanan online, hindari kontak langsung dengan kurir. Bila perlu, kenakan masker saat bertransaksi. Upayakan membayar barang belanjaan dengan secara non-tunai untuk meminimalkan interaksi dengan kurir. Sediakan tempat khusus bagi kurir untuk menaruh barang pesananmu agar kamu tidak perlu bertemu langsung atau bersentuhan dengan kurir ketika menerima barang. Untuk makanan, jangan menyemprotkan disinfektan ke bungkusnya. Cukup buka dan buang bungkusnya lalu pindahkan makanan ke piring. Jangan makan makanan langsung dari wadahnya. Ketika itu berbentuk barang, kalian harus membuka barang. Setelah membuka kemasan paket barang tersebut, langsung cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Khusus anak-anak atau di masa pandemi ini,
Jangan biarkan anak-anak sendirian melalui kondisi seperti ini, atau tanpa ada arahan dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Beritahu mereka mana yang baik untuk dilakukan di ranah online atau offline. Lalu buatlah peraturan padanya untuk selalu menggunakan gawai atau handphone di area umum dan bukan privat seperti kamar. Tujuannya tentu agar kegiatannya bisa selalu diawasi dan terhindar dari virus corona. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Dan jangan lupa teruskanlah hidup sehat agar kalian tidak terjangkit oleh virus corona.